Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Asmari dari program studi D3 Fisioterapi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang. Ilmu yang mempelajari tentang petulangan disebut osteologi. Untuk manusia, rangka atau tulang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang terakhir ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang pertama, untuk tulang pada tengkorak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tulang pembentuk wajah, yang kedua itu ada tulang pelindung dari otak. Untuk tulang pembentuk wajah ada os nasalis, kemudian ada os zygomaticum, kemudian ada os maxillaris, dan yang terakhir ada os zygomaticum. Untuk yang tulang pelindung dari otak itu ada os frontalis, os parietal, kemudian ada os temporal, dan yang di belakang ada os occipital. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk tulang pada ekstremitas atas. Yang pertama itu ada os scapula. Os scapula sendiri dibentuk oleh yang pertama ada acromion, kemudian ada processus coronoideus, kemudian ada incisura scapularis, kemudian ada margo superior, ada angulus superior, kemudian ada fossa supraspinatus, kemudian ada spina scapula. Tak lupa di sini ada margo medialis, kemudian ada angulus inferior, kemudian ada margo lateralis, kemudian ada fossa infraspinata, kemudian ada column scapularis, kemudian ada tuberositas infraglenoidea, kemudian ada angulus lateralis, kemudian ada angulus acromion. Merupakan tadi tulang os scapula atau os scapula tampak dari posterior. Di sini saya akan menjelaskan untuk os scapula tampak dari anterior. Yang pertama ada acromion, kemudian ada angulus superior, kemudian ada margo superior, kemudian ada fossa subscapularis, fascis costalis, margo medialis, dan ada margo lateralis. Di sini terdapat angulus lateralis, kemudian ada cavitas glenoidalis. Ini saya akan menjelaskan untuk os clavicula tampak dari superior. Yang pertama ada ekstremitas acromialis, kemudian ada tuberositas conoideum, kemudian ada corpus clavicula, dan yang tampak dari inferior itu ada ekstremitas acromialis, kemudian ada fascis articularis acromialis, kemudian di sini ada corpus dari clavicularis. Tak lupa di sini ada foramen nutrition. Kemudian di sini terdapat tuberculum dari conoideum. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang dari lengan atau yang disebut os humerus. Yang pertama di sini saya akan menerangkan untuk yang tampak dari anterior. Yang pertama ada caput humeri, kemudian ada column anatomicum, kemudian di sini ada tuberculum minus, terus ada crista tuberculi minoris, kemudian di sini ada crista tuberculi majoris, kemudian ada tuberositas deltoidea, kemudian ada margo lateralis, kemudian ada fascis anterolateralis di sini, kemudian ada margo medialis, kemudian ada fascis anteromedialis. Baik, lanjut di sini saya akan menerangkan untuk tulang atau os humerus tampak dari posterior. Yang pertama ada caput humeri, kemudian ada column anatoricum, kemudian di sini ada column chirurgicum, kemudian di sini ada tuberculum maius, di sini ada corpus, kemudian ada sulcus nervi radialis, fascis posterior, kemudian ada crista supra epicondylaris lateralis, kemudian ada epicondylaris lateralis. Di sini ada trochlea humerus, kemudian di sini ada crista supra epicondylaris medialis, kemudian di sini ada fossa olecrano, kemudian ada epicondylus medialis. Tak lupa di sini ada sulcus nervi ulnaris. Untuk os radii itu dibentuk oleh fovea
tuli radii, kemudian ada capitulum radii, kemudian ada column radii, tuberositas radii, crista interosea, kemudian ada fascies foliaris. Di sini ada margo interosea, dan yang terakhir ada processus styloideus. Itu merupakan tampak dari anterior. Kemudian yang tampak dari posterior itu ada column radii, capitulum radii, kemudian ada foramen. Di sini ada crista interosea, kemudian ada fascies dorsalis, kemudian ada margo dorsalis, incisura ulnaris, dan processus styloideus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk os ulna. Yang pertama yaitu tampak dari anterior view. Yang pertama ada processus coronoideus, kemudian ada incisura trochanter, incisura radii, kemudian ada tuberositas ulna, foramen nutrition, ada fascies anterior, crista interosea, kemudian ada caput ulna. Untuk yang tampak dari posterior ada corpus, kemudian ada margo posterior, dan fascies medialis. Untuk yang tampak dari lateral itu ada incisura troclear, kemudian ada incisura radii, kemudian ada crista interosea, circumferentia, dan yang terakhir ada processus styloideus. Baik, untuk os samanus di sini dibentuk oleh lumatum, kemudian ada os scapoideum, kemudian ada os capitatum di sini, kemudian ada os trapezius, kemudian ada os trapezoideum, kemudian ada metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian ada os sesamoideum, kemudian ada os triquetum, kemudian ada os pisiform, kemudian ada os hamatum. Untuk yang jadi telunjuk itu ada corpus palang di sini, kemudian ada caput palang, kemudian ada basis. Untuk yang telunjuk tengah, manis, dan yang kelingking itu terdapat palang proksimal, media, dan distal. Kemudian yang bawah itu ada tuberositas palang distal. Sekian penjelasan dari saya mengenai osteologi dari tengkorak dan anggota gerak atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.